Saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang perubahan RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Melalui kegiatan ini, Pemda setempat diharapkan dapat melakukan perumusan strategi dan menentukan arah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kalimantan Timur. Musrenbang menjadi salah satu tahapan penting sehingga pemangku kepentingan pembangunan Kalimantan Timur dapat saling menyampaikan usulan, saran, dan pemikiran dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Terlebih di tengah pandemi COVID-19, banyaknya gagasan pembangunan Kalimantan Timur terhambat oleh keterbatasan anggaran, sehingga perlu ditetapkan pembangunan yang menjadi skala prioritas. Kegiatan Musrenbang Kalimantan Timur dilaksanakan secara tatap muka maupun secara virtual yang dihadiri oleh Menteri PPN Bappenas Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Pemerintahan, anggota DPR RI Dapil Kaltim, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kaltim, anggota Forkopimda Sekaltim, Bupati dan Wali Kota Sekaltim, Sekda Kaltim, Kepala OPD Sekaltim, pimpinan organisasi vertikal, akademisi, asosiasi profesi, LSM, pihak swasta, dan BUMN/BUMD Kalimantan Timur. Kepala Bapeda Kaltim, M. Aswin, mengatakan pihaknya akan menyusun rancangan akhir berdasarkan usulan program yang dikemukakan oleh pemerintah kabupaten kota. Selanjutnya, akan dikonsultasikan kepada Kemendagri untuk kemudian diserahkan kepada pihak legislatif. Adalah penetapan RKPD yang selanjutnya nanti disambung menjadi KUA PPAS. Kalau RPJMD yang dilakukan perubahan-perubahan tadi, itu setelah selesai nanti ini kita konsul ke Menteri Dalam Negeri lagi, diserahkan kepada DPRD untuk pembahasan selanjutnya. Sejumlah fokus rencana kerja pemerintah atau RKP pun telah ditetapkan, baik dalam bidang industri, pariwisata, infrastruktur, transformasi digital, ketahanan pangan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, UMKM, pembangunan rendah karbon, dan reformasi pendidikan dan keterampilan. Staf ahli Menteri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro, mengatakan penyusunan RPJMD merupakan wujud langkah responsif yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merealisasikan pembangunan. Oleh karena itu, dalam keterbatasan anggaran dampak pandemi COVID-19, gagasan pembangunan diprioritaskan pada rancangan yang sejalan dengan visi misi Pemprov Kaltim, termasuk aspirasi seluruh masyarakat. Kami telah mengevaluasi rencana perubahan RPJMD ini, dan kami menyadari bahwa apa yang dilakukan Pak Gubernur adalah langkah responsif untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis. Aspirasi masyarakat adalah bagian penting, ya kan? Tapi dalam keterbatasan anggaran, kita mengunci aspirasi itu tentunya berdasarkan visi dan misi Bapak Gubernur, karena sesungguhnya Pak Gubernur terpilih sebagai gubernur, terikat dengan janjinya dengan rakyatnya. Menteri PPN Bappenas RI Suharso Monoarfa memberikan arahan secara daring. Dalam pemaparannya disebutkan ada berbagai isu strategis Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi fokus dalam Musrenbang 2021. Di antaranya diversifikasi sektor usaha untuk pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta peningkatan kualitas. Peningkatan infrastruktur penunjang pendidikan, pengendalian banjir, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, konektivitas aksesibilitas dan pemenuhan layanan dasar, perluasan cakupan perlindungan sosial, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk itu, melalui hasil konsultasi rancangan awal perubahan RPJMD Kaltim, Pemda setempat diminta untuk mempertimbangkan 4 aspek pembangunan dalam melakukan perumusan masalah, yakni aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta geografi dan demografi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan program prioritas Kalimantan Timur, diantaranya terkait penanganan banjir di kota Samarinda. Di samping itu, anggaran terbesar bantuan keuangan juga akan diperuntukkan bagi kota Samarinda. Ada yang kita perjuangkan karena itu sangat urgent, seperti misalkan penanganan banjir di Samarinda untuk diperjuangkan di pusat misalkan gitu.
mungkin ada rumah sakit yang perlu prioritas. Yang jelas Samarinda tahun 2021 kan anggaran terbesar Badan Keuangan untuk Samarinda 490 miliar. Perumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan yang selama ini dihadapi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Angki Junaidi dari Samarinda melaporkan.